Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak. Berjumpa kembali dengan kami di sini, tim penyuluh dari KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Sebelumnya perkenalkan, saya Zen, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Kemudian di samping saya, rekan saya Pak Widaryanto, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Saya David Hamonangan, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Salam sehat buat kawan pajak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu permohonan yang sangat banyak sekali masuk ya. Ya, Pak. mungkin ini paling banyak. paling banyak masuk di KPP Madya 2 Jakarta Pusat, yaitu permohonan pemindah bukuan. Nah, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang permohonan pemindah bukuan terkait dengan pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan. Ya. Jadi Pak Wid dan Pak David, dengan pengalaman selama ini, biasanya wajib pajak alasan mengajukan permohonan pemindah bukuan itu apa saja sih biasanya? Biasanya kalau yang untuk bukti pemotongan dan pemotongan dan pemungutan itu biasanya itu dia karena kelebihan store, artinya dia mengajukan pemindah bukuan karena ada bukti potong yang dibetulkan atau dibatalkan. Salah satunya itu. Mungkin Pak David bisa nambahkan? Ya, itu yang pasti kan, karena adanya pemotongan atau pembatalan bukti potong itu menyebabkan berarti kan yang sudah dipotong itu harusnya kan dikembalikan ke yang dipotong. Atau misalnya kelebihan. Kalau kurang sih nggak bakalan dipindah bukuan. Misalnya tadinya dipotong 1.000, ternyata harus 10.000, nah itu nggak bakalan pindah buku dong. Kurang setor. Nah ini masalahnya misalnya dari 10.000, jadi dipotong hanya 1.000. Nah itu yang 9.000-nya harus Kemudian selain tadi ada pembatalan dan pembetulan bukti potong, itu juga ada kemungkinan salah kode jenis setoran. KJS. Ya, KJS misalnya harusnya 100 jadi di store-nya 104 gitu ya. PPh pasal 23 atas jasa. Ya, misalnya harusnya atas masa gitu misalnya, terus ternyata di store-nya di masa yang berbeda 104 atas jasa, ataupun tadi salah masa juga bisa. Jadi intinya itu pemindah bukuan ya karena biasanya terjadi kesalahan penyetoran atau pemungutan pajak itu. Tapi mungkin boleh saya tambahin Jadi terutama untuk unifikasi ini, sebenarnya yang tadi kesalahan masa itu sering terjadi ketika sebelum unifikasi. Kalau unifikasi, kalau saran saya sih kalau bikin billing dari aplikasinya langsung. Karena kalau bikin sendiri takut tadi salah. Karena kalau aplikasi unifikasi bikin bukti potong, nanti apa yang kurang nanti dia bikin billingnya. Nah, billingnya pasti benar Nah, paling yang PBK yang dapat terjadi tadi ketika kita mau membatalkan atau membuat bukti potong kalau unifikasi. Yang banyak kan yang saat ini yang sebelum unifikasi. Nah itu yang suka salah masa, salah jenis, itu segala macam itu. Jadi kan memang kawan pajak untuk membuat billing kan sebenarnya bisa membuat di luar aplikasi unifikasi. Akan tetapi kami sarankan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan, buat billingnya langsung dari aplikasi unifikasi. Kemudian Pak Wid dan Pak David, untuk lampiran yang diperlukan dalam permohonan pemindah bukuan terkait sama PPh Potput ini apa saja? Kalau tergantung dari alasan permohonan pemindah bukuan, karena dia karena kelebihan store yang saya bilang tadi di awal, mungkin karena pembetulan atau pembatalan potong, itu yang perlu jadi catatan, kita harus melampirkan surat pernyataan. Dari siapa itu? Dari yang dipotong itu isi surat pernyataannya apa Pak Wid? Apa saja itu? Isi surat pernyataan. Isi surat pernyataan itu si wajib pajak yang dipotong atau lawannya yang mengajukan itu menyatakan bahwa dia sudah menerima pengembalian atas selisih atau yang tadi yang salah potong atau yang kelebihan potong itu dia sudah menerima dari si pemotong dan dia tidak akan mengajukan pengembalian pajak seharusnya nggak terutang di KPP si yang dipotong itu terdaftar. Berarti yang mengajukan si pemotong Yang mungkin si pemotong berarti untuk lampiran terkait sama misalnya terjadi pembatalan atau pembetulan bukti potong terkait misalnya contoh PPh pasal 23, berarti selain untuk lampiran permohonan pemindah bukuan kan bukti setor memang wajib, kemudian untuk pemungutan ini kalau terjadi pembetulan atau pembatalan bukti potong berarti ditambah dengan tadi surat pernyataan dari pihak yang dipotong bahwa telah menerima pengembalian
pajak yang kelebihan dipotong tadi itu, sama tidak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang yang diatur dalam PMK 187 tahun 2015 ke KPP tempat pihak yang dipotong tadi terdaftar. Ya. Berarti lampiran itu wajib ya? Ya, wajib. Kemudian selain itu apa ada lampiran lagi nggak? Misalnya mungkin kalau buat tambahan ya, ini sebenarnya sih lampiran tambahan dalam rangka supaya kita tahu tujuannya itu akan kurang bayar. Ya misalnya misalnya invoice atau konsep laporan proyeksi untuk tujuannya. Jadi jangan sampai kita menghindari udah gitu kita PBK karena ada banyak beberapa kejadian sudah di PBK mereka salah. Nah, dia ngaji PBK lagi ya kan jadinya nanti 2 kali PBK kan yang enggak berarti administrasinya kurang bagus nanti. Berarti menghindari PBK untuk di PBK. Ya, betul sekali. Ya, jadi begitu kan Pak. Jadi selain dari asal pemindah bukuan juga perlu dilampirkan juga terkait dengan proyeksi tujuan pemindah bukuan. Ya, jadi kenapa untuk tujuan juga perlu dilampirkan proyeksi karena tadi menghindari PBK dari PBK dan secara administrasi kan juga tadi disampaikan sama Pak David ya agar rapi lah secara administrasi seperti itu. Ya. Kemudian tadi kan terkait sama alasan pemindah bukuan dari Poput ini kan ada tadi pembatalan berulang, tapi ada juga tadi misalnya hanya kesalahan KJS gitu. Iya, dari harusnya 104 misalnya di setoran 100 atau sebaliknya itu bagaimana terkait sama lampiran tadi Pak David dan Pak Wit, apakah tetap membutuhkan itu atau bagaimana atau ada dokumen pendukung tambahan yang perlu dilampirkan kalau misal hanya KJS tapi ini kasusnya nilainya sama tidak ada tadi pembetulan atau pembatalan dipotong bagaimana itu? Kalau itu kan selama dia misalnya berarti wajib pajak yang dipotong sama cuman harusnya 100 dia bikin 104 ya misalnya kalau itu ya kayak biasa aja cuman lampirkan ya tadi mana yang salahnya konsep kalau bisa sih ada konsep atau screenshot SPT-nya. SPT ya. Indikasinya biar enak kan. Untuk memperjelas ya. Buat memperjelas saya sih sebenarnya. Sama tadi apa? Tadi kok nggak salah ada juga yang nanya di WA nih. Apa tadi di WA lagi di apa namanya nih? Instagram. Aduh, saya tahun banget jarang buka Instagram nih. Apa ya tadi ya? Kalau saya jualan parfum eceran, pajak apa yang harus saya bayar? Waduh, ini agak tidak sesuai dengan yang akan kita bahas. Cuma saya bantu jawab. Kalau ibu penjual parfum eceran kalau masih di bawah 4,8 atau UMKM, ya sebagai penjual wajib bayar 41128 420. Jadi ya 0,5% dari omset ibu atau bapak. Kalau cuti parfum ini jadi ibu ya untuk di bawah UMKM. Ya kalau PKP ya wajib bayar menerbitkan PPN kalau penjualannya. Kalau ini ada lagi dari Max_Val 441. Kalau lawan transaksi tidak mau bikin surat pernyataan gimana Kak? Wah ini memang nih ada kadang-kadang yang unik begini nih. Tapi ya selama ini sih harusnya mereka mau karena kan surat pernyataan itu kan memang menyatakan bahwa dia sudah menerima. Ya cuman ya kalau kami sih selalu menyarankan kepada si pemotong dan dipotong ya diskusikan baik-baik. Karena kalau memang hubungannya baik harusnya sih mereka biasanya sih mau aja gitu loh. Karena ya memang cuma menyatakan sesuatu yang benar kok bahwa memang udah dibalikin kecuali ya memang nggak dikembaliin tapi disuruh bikin surat pernyataan. Nah itu pasti lawan nggak bakalan mau dong. Ya saya nggak pernah nerima duitnya masa sih dibikin pernyataan. Tapi kalau dia nerima duitnya selama ini sih mau aja, yang penting diomongin dengan baik-baik aja gitu. Ya jadi kenapa surat pernyataan perlu? Selain di aturan kami memang sebenarnya ada aturan itu bahwa harus ada lampiran. Kemudian memang istilahnya cara pembalian kelebihan pajak atas PPh 23 misalnya itu memang sebenarnya bisa lewat pemindah bukuan, bisa lewat PMK 187 yaitu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Tetapi ya memang dari kami menyarankan ke pemindah bukuan saja ya, pada dan Pak Wir seperti itu.
Nah, kalau ini ada lagi pertanyaan, mengapa perlu dokumen pendukung lain selain bukti store? Padahal kan di sistem DJP sudah ada pelaporan SPT wajib pajak. Nah, yang masuk di kami adalah pelaporan yang sudah terbit BPS. Nah, kalau tujuannya misalnya nih, kan kadang ada tujuan ke masa pajak November 2022 nih ya. Ini kan November berarti bulan depan. Ya. Nah, kan kita nggak tahu nih dia akan kurang bayar atau kayaknya lebih bayar. Jadi ya kita minta konsepnya minimal. Atau misalnya dia mau ke masa yang mundur atau masa lain, cuma dia udah lapor. Lah kami di data kami itu bahwa di situ nilai pembayaran sama nilai terutang udah sama. Lah buat apa pemindah bukuan gitu lah. Sebenarnya sih hanya menghindari terjadinya pemindah bukuan atas bukti pemindah bukuan itu aja. Atau itulah katanya PBK di PBK. Ya, kalau memang secara sistem kami bisa lihat sih, kami biasanya tidak akan minta dokumen tambahan. Gitu, misalnya apa ya yang sudah begitu 21 mungkin ya. B21 kan udah rutin, kami lihat rutin bahwa itu sudah rutin, lihat histori, oh iya bakalan kurang segini gitu. Kalau yang tidak rutin ya itu yang kadang-kadang kami minta. Bagaimana? Tadi ada lagi? Di sini sini lagi nggak ada nih. Kemudian tadi yang terkait sama misalnya terjadi kesalahan KJS saja kode jenis store misalnya dari 100 ke 104 atau sebaliknya, itu berarti kan perlu melampirkan dokumen pendukung seperti misalnya bukti potong gitu kan. Jadi dari bukti potong kan kelihatan misalnya bukti potongnya harusnya 104 misalnya kan kelihatan di situ. Padahal yang di store kode 100, 124, 100 saja 411, 124, 104. Jadi kan dengan adanya bukti pendukung, peneliti akan meyakini bahwa memang ini salah, salah. Jadi kesalahan KJS saja, kode jenis storan saja seperti itu. Betul. Kemudian Pak Wid dan Pak David, sebenarnya permohonan pemindah bukuan ini diproses berapa lama sih? Kalau proses berapa lamanya itu, kalau kami tentunya kita akan mencoba melakukan pengerjaan itu secepatnya. Cuman yang paling lama kami terbitkan itu adalah kurang lebih 21 hari sejak permohonan diterima. Diterima lengkap. Diterima lengkap ya, tempatnya ya, lengkap gitu. 21 hari. Nah, berarti juga dari sisi wajib pajak juga mempertimbangkan tujuan pemindah bukuan. Jadi jangan terlalu mepet misalnya dengan jangka waktu penyelesaian yang 21 hari itu berarti ya. Dan pengerjaan pemindah bukuan itu kami kita kerjakan apa? FIFO, first in first out. Nah, jangan nanti Pak, saya butuh buat lapor sebenarnya Pak, tolong diduluin dong. Wah itu, kalau yang lainnya selesai pasti kami langsung eksekusi yang selanjutnya gitu. Itu sama yang tadi kalau nggak salah tambahan lagi kan kali ada yang kalau ada pembatalan bukti potong atas store. Nah ada juga PBK yang tidak perlu minta surat pernyataan adalah misalnya wajib pajak nih udah bayar lapor ternyata ada yang salah atau apa dia bayar double. Nah itu kalau itu nggak perlu surat nyata karena kelebihan pembayaran atau double store. Iya, double store atau kelebihan store. Nah itu tidak perlu pernyataan. Jadi sekali lagi ditekankan surat pernyataan diperlukan kalau terjadi adanya pembatalan bukti potong atau pembetulan bukti potong yang nilainya mengakibatkan pajak yang dipotong turun berkurang ya. Jadi tadi dicontohkan pada itu misalnya tadinya dipotong 10.000 misalnya jadi berapa 1.000 misalnya. Berarti kan yang 9.000 bisa diajukan permohonan pemindah bukuan dengan catatan ditambah dengan lampiran surat pernyataan dari wajib pajak yang dipotong bahwa wajib pajak yang dipotong telah menerima pengembalian dari wajib pajak pemotong dan tidak mengajukan permohonan pengambilan pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP tempat wajib pajak yang dipotong terdaftar. Betul. Itu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Wid? Gimana Pak Wid? Mau nambahin apa? Kalau tadi permohonan PBK udah, permasalahannya sudah sama. Oh itu, kalau karena kan sistem pemindah bukuan tadi kita sekarang bahas kalau pemindah bukuan ya terpaksa karena darinya pemindah bukuan. Maksudnya dari bukti pemindah bukuan misalnya. Kemarin udah sempat kita terbitin pemindah bukuan tapi tadi ternyata wajib pajaknya salah. Dalam artian permohonannya salah, dia harusnya maaf Pak, saya harusnya mohon ke sini. Nah, terus dia minta bukuan. Nah, itu harus melampirkan asli bukti pemindah bukuan ya. Itu ada di aturan. Iya, ada. Bukan fotokopi atau apa. Karena apa kami masih tetap minta asli karena tidak masuk di
kalau di kami itu sistemnya tidak ada NPPN gitu kan, kami cuma melihat ada nomor bukti potongnya. Nah, ya itu sebagai, kalau zaman dulu itu sebagai pengganti SSP ya. Ada lagi Bung Jen atau ada lagi siapa tuh yang pertanyaan, kita lihat dulu nih. Coba dicek dulu. Saya agak ribet nih buka Instagram. Ya, jadi dari pembahasan kita sore ini, tadi saya review sedikit ya kawan pajak. Jadi terkait dengan permohonan pemindah bukuan atas pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, selain melampirkan bukti penerimaan negara atau bukti PBK asli, kalau misal darinya itu dari bukti PBK, itu juga untuk permohonan pemindah bukuan karena terjadi pembatalan atau pembetulan bukti potong, itu juga melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak yang dipotong bahwa wajib pajak yang dipotong telah menerima pengembalian dari wajib pajak pemotong dan tidak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP tempat wajib pajak yang dipotong terdaftar. Sudah? Ya. Tapi ini ada satu nih baru masuk pertanyaan. Ya. Kalau mau pemindah bukuan mengajukannya ke mana? Nah, Pemindah bukuan diajukan ke KPP di mana setoran itu teradministrasikan. ya. Nah, misalnya, terdaftar ya biasanya sih cenderungnya ke NPWP tersebut terdaftar ya. Itu. Ya, mungkin yang agak sedikit beda, misalnya ini agak melenceng dari PPH Perbut, ini bukan PPH Tapi Perbut. Salah satu masih- contoh ya, pemindah bukuan misal PPN JLN misalnya. Oh ya. Nah, itu kan pakai kodenya kan NBP 0, kemudian kode KPP kan. Iya. Kode KPP, nah itu berarti kan tergantung diajukan ke kode KPP. KPP bahwa misalnya kode KPP Kita 078. 78 berarti kan majukan ke KPP Majukan Jakarta Besar, misalnya ke apa namanya 0 Misalnya kalau Berapa? KPP Jakarta Utara misalnya Ya. yang saya ingat ya, Ya, 43. 43 berarti ke Berarti kalau KPP tadi 43 seperti itu. Misalnya Jadi tadi. jadi intinya permohonan pemindah bukuan diajukan ke tempat di mana pembayaran tersebut diadministrasikan, seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi? Sementara sudah ini, wah selamat sore Kak Monang, selamat sore juga Pak Sandi Winata 9. Waduh 1 sampai 8-nya kemana nih Pak? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain mungkin cukup. Tapi mungkin tambahan, jika memang teman-teman ada yang mempertanyakan sesuatu, mungkin bisa apa ya? Kalau di Instagram ini namanya apa? DM apa? Oh, DM di Instagram. Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Kapan nanti kita bahas? Kalau itu kita live lagi membahas pertanyaan tersebut. Kalau edisi hari ini karena pemindah bukuan kebetulan masih banyak atau masih ada yang gak banyak-banyak amat lah ya. Salah-salah formal tadi, yaitu tadi kadang-kadang nggak melampirkan bukti pembayaran, kadang melampirkan bukti pemindah bukuannya yang misalnya dari pemindah bukuan ke bukti pemindah bukuan dipindah bukukan lagi, ya cuma melampirkan fotokopi bukti pemindah bukuan sama tadi karena kurang tahu bahwa kalau pembatalan, pemotongan atau pengurangan atau perubahan pembetulan bukti potong melampirkan surat pernyataan. Nah, ya itu paling hanya beberapa poin itu sih yang paling utama. Sama tadi tambahan khusus kalau tujuannya apa tadi? Tambahan, bukti tambahan jika tidak rutin setorannya, kadang kita minta dokumen Proyeksi. tambahan, biasanya proyeksi atau perhitungan atau ya konsep SPP-nya. Kemudian juga kami tambahkan saran kami di permohonan pemindah bukuan juga dicantumkan kontak ya. Ya. Kalau dan Pak David, kalau misal memudahkan ya. memang kami tidak diwajibkan, peneliti tidak diwajibkan untuk mengontak wajib pajak pemohon, memang cuman apabila dibutuhkan misal ada yang kurang lengkap Ya, atau ada yang perlu dikonfirmasi Ya. dari peneliti, nanti kalau dicantumkan kontak kan akan lebih memudahkan kami untuk mengontak kawan pajak Ya. pemohon pemindah bukuan. Ini maaf nih, sebelum kita tutup nih kayaknya pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab Ya. dari Mat Karyo Official. Wah, yang tidak official apaan nih? Waduh. Min, kalau kami ada transaksi sama bendahara pemerintah terus salah bayar gimana ya Min? Nah kalau yang khusus
transaksi dengan bendahara pemerintah itu nanti diajukan ke KPP, misalnya kan misalnya PT apa ya? PTA kerjasama dengan RSUD ya. Biasanya di Sumatera Utara misalnya ya. Nah, di Sumatera Utara gitu ya misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kan berarti transaksi dengan pemungut ya. Iya. Nah, itu nanti diajukan ke, kan setorannya misalnya berarti masuknya ke PTA ya. Setoran PTA misalnya ke Madya, terdaftar di Madya 2 Jakarta Pusat. Berarti diajukan ke sini oleh, nah ini yang agak beda sedikit. Dia ngajuin itu adalah si bendaharanya, Pemungut berarti. atau si pemungutnya bisa sekali. Pemungutnya. Nah, itu ada lagi tambahannya. Nah, ini surat pernyataan juga, tapi beda surat pernyataannya. Surat pernyataannya yang bikin adalah PTA yang menyatakan bahwa dia tidak keberatan atas setoran itu untuk dipindah bukukan. Nah, dokumen tambahan kadang-kadang kan yang lupa kita ingat, kadang-kadang wajib pajak lupa melampirkan bendaharanya itu adalah dokumen tambahan bahwa yang menunjukkan bahwa dia itu bendahara. si pemohon untuk melampirkan apa sih kan kalau surat pengangkatan itu loh. Nah, itu surat pengangkatan. Data pendukung lah. Data pendukung, betul. Bahwa dia memang bendahara. Wah, ini ada saran tadi nih. Oh iya, sebelumnya kalau memang ada saran boleh nih dari Bapak atau Ibu Made_DRKN. Please Pak, kalau nge-live lebih siang dan ditambah durasi lebih puas bertanya. Nah, tadinya pengen lebih siang Pak, cuman masalahnya iya kami kapan memang sih waktunya, rencana nanti kalau memang sudah agak aman durasi pekerjaan kita memang akan rutin siang kali ya. Ini karena agak sore karena yang waktu yang agak lebih aman karena tadi ya mohon maaf sebelumnya kita mengerjakan atau mengejar JT dulu, jatuh tempo. Oh, aduh, ada lagi nanti. Tadi harus terakhir mat karya nih. Ya kita kasih bonus ya. Ya, bonus ya. Bonus. Kak, tadi dengar yang surat pernyataan dipotong itu nggak disyaratkan ya Kak di aturannya. Aku nggak nemu nih. Nah, kalau ini memang yang mengenai surat pernyataan ini memang tidak diatur di PMK 242 ya. Ini sebagai pegangan kami atau ini adalah syarat internal di kami membuktikan bahwa uang itu dikembalikan. Karena apa? Kami tidak bisa membuktikan bahwa uang itu sebenarnya memang sudah dikembalikan ke yang dipotong dan dia tidak akan mengajukan pengembalian pajak statusnya tidak terhutang di KPP tidak terdaftar. Nggak mungkin dong kita, Pak, mana buktinya? Bapak ngasih ke sana ya kan? Ya kami cuma bisa berpegang dari surat pernyataan tersebut. Itu Pak, karena yang kalau bukti pembatalan bukti potong atau pengurangan pembetulan bukti potong itu selain dapat dipindah bukan, dia dapat juga diajukan pengembalian pajak statusnya nggak terhutang. Tidak terhutang, bukan nggak terhutang. Ya, itu menghindari hal-hal tersebut aja sih sebenarnya. Jadi biar ibaratnya sama-sama enak dan sama-sama aman gitu lah. Secara administrasi juga ya, betul. Aman semua. Gitu. Terima kasih nih Bu Cuti.parfum. Ya karena memang terus terang sebenarnya permohonan pemindah bukan adalah salah satu permohonan yang berisiko tinggi di KPP. Jadi itu rawan istilahnya kalau misal ada pemeriksaan atau bagaimana kami punya pegang kuat istilahnya seperti itu. Ya. Karena pada ya kalau mungkin kita cukupkan di sini. Terima kasih tadi masukannya dari Pak Made, Bapak atau Ibu Made_DRKN dan semua apa sih kalau buat yang nonton IG hit istilahnya? Oh kalau enggak ada istilah netizen mah beda. Viewer ya, viewer ya. Saya kurang paham begitu ini. Pokoknya buat kawan-kawan pajak yang sudah mendengarkan atau menyaksikan IG live kami sebelumnya mohon maaf ya jika tadi ya waktunya memang agak sore. Ini jam-jam orang lagi naik mobil atau lagi naik angkot jalan kan. Ya jadi kami minta maaf, nanti kita akan mencoba agar lebih siang. Ya kan biar dan mungkin durasi diperpanjang. Nah, tadi sekali lagi kalau ada pertanyaan mohon di DM ke IG resminya Madya 2 supaya nanti kita bahas. Dan apalagi ada pesan sponsor lain kan? Bapak Win cukup hari ini. Oh, cukup ya. Silakan Bapak. Ya baik. Untuk
untuk kesempatan kali ini pembahasan kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada seluruh kawan pajak dan seluruh viewer di IG Live untuk sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kawan pajak semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selamat dan jangan lupa bahagia. Siap. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh.